Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita di tema 7, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Nah, langsung saja kita mulai. Hari ini kita akan belajar karya seni rupa murni dan juga terapan daerah, karya seni rupa batik jemputan, dan juga menghargai jasa para pahlawan. Pastikan semuanya sudah dalam keadaan siap untuk menyimak video berikut ini. Nah, di Indonesia itu terdiri atas beberapa suku bangsa yang pastinya di dalam suku tersebut memiliki adat yang berbeda yang beraneka ragam. Nah, dari situlah terdapat karya seni rupa. Nah, karya seni rupa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu karya seni rupa murni daerah ya, murni. Dan yang kedua karya seni rupa terapan daerah ya. Jadi yang membedakan adalah murni dan terapan. Nah, apakah keduanya? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, yang pertama kita akan mempelajari karya seni rupa murni daerah. Jadi kalau karya seni rupa murni daerah itu dibuat dengan menunjukkan nilai-nilai budaya daerah tertentu untuk menghasilkan karya seni. Nah, karya seni rupa murni itu mengutamakan nilai keindahan. Ya, jadi kalau karya seni rupa murni itu mengutamakan nilai keindahan yang biasanya digunakan untuk hiasan, pajangan, dan lain-lain. Nah, yang termasuk di dalam karya seni rupa murni daerah yaitu contohnya misalnya lukis kemasan dari Bali, lukis kaca dari Cirebon, lukis batik, ada juga karya patung ya, patung Garuda Wisnu Kencana dari Bali, monumen Selamat Datang, dan lain-lain. Nah, perlu digarisbawahi, karya seni rupa murni daerah itu mengutamakan nilai keindahan. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu karya seni rupa terapan. Nah, kalau karya seni rupa terapan daerah itu dibuat dengan mengutamakan nilai kegunaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya bisa rumah adat ya, pakaian itu kan dipakai sehari-hari, kerajinan batik bisa untuk baju, misalnya keramik untuk wadah dan lain-lain. Nah, itu ya. Jadi yang membedakan karya seni rupa murni dan terapan yaitu pada poin fungsinya ya. Kalau murni itu digunakan untuk nilai keindahan, sedangkan terapan yaitu mengutamakan nilai kegunaan. Baik, selanjutnya yaitu karya batik jumputan. Nah, perlu anak-anak ketahui batik jumputan itu termasuk karya seni rupa terapan ya, karena karya batik jumputan itu mengutamakan nilai kegunaan. Nah, biasanya pengrajinnya yaitu berasal dari Yogyakarta, Solo, Palembang, Pekalongan, dan Bojonegoro. Batik jumputan itu dibuat dengan teknik ikat celup. Jadi kain putih polos diikat lalu dicelupkan di pewarna. Ya, dengan cara memberikan ikatan pada bagian kain lalu dicelupkan pada pewarna kain. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat karya seni rupa daerah batik jumputan? Yang pertama, menyiapkan alat, bahan, dan juga rancangan. Terus membuat bentuk motif dengan cara mengikat batu pada kain, bisa batu, bisa kelereng. Membuat larutan pewarna, mewarnai motif dengan pewarna dengan cara mencelupkan kain. Selanjutnya, membilas kain yang telah diwarnai, terus melepaskan ikatan kain, setelah itu baru dikeringkan. Ya, ini adalah langkah-langkah untuk membuat karya seni rupa daerah batik jumputan. Baik, nah selanjutnya ketika kita memiliki karya seni ya di daerah kita harus senantiasa menghargai karya-karya seni yang ada di sekitar kita. Selain itu, kita juga dapat melestarikan dan juga mengenalkan karya seni tersebut ke orang lain. Selain menghargai karya seni daerah, sebagai warga negara yang baik, hendaknya kita selalu menghargai juga
jasa para pahlawan kita, karena negara kita yang sekarang ini tidak lepas dari perjuangan para pahlawan. Nah, bagaimana caranya untuk menghargai jasa para pahlawan? Yang pertama yaitu untuk menghormatinya kita harus memahami sejarahnya ya, yang kita pelajari di tema 7 ini. Melestarikan peninggalan para pahlawan, belajar dengan sungguh-sungguh sebagai pelajar ya untuk meneruskan perjuangan para pahlawan. Memperingati peristiwa penting ya, misalnya Hari Pahlawan, 17 Agustus, Hari Kemerdekaan, dan lain-lain. Selain menghormati, kita juga harus meneladani sikap kepahlawanannya. Dengan cara apa? Berani mengambil resiko. Ketika kita sudah mengambil keputusan, kita harus berani. Rela berkorban tidak hanya untuk diri sendiri ya, tapi untuk bangsa dan negara. Membela kebenaran, cinta tanah air, berjiwa besar, dan juga menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, begitu untuk pembelajaran hari ini. Saya cukupkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.